Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in, sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman, dan Allah gerakan hati nurani kita untuk terus meningkatkan amal soleh. Di antaranya dengan ringan langkah kita menuju masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku orang yang beriman, yakni mendirikan salat subuh berjamaah yang diteruskan dengan halaqah ilmiah dan zikir. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan dan niat yang tulus serta ikhlas Allah jadikan salah satu amal saleh yang merupakan perbekalan kita untuk menyongsong hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat. Sungguh kita beruntung menjadi hamba Allah yang hadir di masjid ini, mengambil bagian kesempatan yang sangat berharga, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, salatani al-fajr, dua rakaat sebelum melaksanakan salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi yang hadir bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis ini adalah orang yang kaya raya, yang memiliki seluruh karunia Allah, dunia beserta isinya. Begitu banyak keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadis yang lain, man shalla salatan ma'al jama'ati, barang siapa melaksanakan salat berjamaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, dan duduk di dalam lingkaran atau duduk di dalam majlis ilmu, wa sami'a kalam Allahi, dan mendengar firman Allah, wa amila bihi, dan mengerjakan apa yang disampaikan, apa yang didengar dari kalam Allah dalam majlis ilmu ini, a'tallahu sittata asya, Allah akan memberikan kepada orang tersebut 6 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, ar-rizqu minal halal, rizki dari yang halal. Rizki yang halal dapat menggerakkan seluruh tubuh kita, hati nurani kita, akal pikiran kita untuk melaksanakan amal saleh. Yang kedua, yanju min azabil qabri, dia akan selamat dari azab kubur. Kita di sini rame-rame, suasana terang benderang, tapi nanti kita akan kembali
kehadirat Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Sebagaimana kita datang ke permukaan bumi juga dilahirkan oleh ibu kita sendiri-sendiri. Berada dalam perut bumi yang sempit dan gegap gempita, yang sangat gelap. Di situ kita butuh pertolongan, di mana malaikat akan menanyakan kepada kita tentang untuk apa umur yang sepanjang itu kamu gunakan, dan nikmat yang begitu berlimpah ruah Allah berikan kepada kita, kamu peroleh dengan cara yang seperti apa, setelah diterima digunakan untuk apa. Semua amal perbuatan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah seperti sekarang ini dan duduk dalam halaqatul ilmiah dan juga mendengarkan firman Allah akan dibebaskan dari kegelapan itu, akan dibebaskan dari rasa sakit dan diberikan kemampuan untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita perihal apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyamini, akan diberikan kitab catatan amal selama hidup di dunia ini, baik itu amal saleh ataupun amal salah. Itu diberikan di arah sebelah kanan sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang baik dan ahli surga insya Allah. Yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqil khatir. Setelah dibangkitkan dari kuburan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, digiring ke tempat penghisaban, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di situ ada yang masuk ke dalam surga bila selamat dalam perjalanan itu, tapi yang celaka dia akan masuk ke dalam neraka. Jembatan yang sangat tajam dan sempit bagi orang ahli dosa, dan lebar serta luas bagi orang ahli surga. Orang yang mendawamkan situasi yang seperti ini, maka dia akan menyeberang bagaikan kilat yang menyambar. Satu kedipan sudah sampai kepada tujuan, selamat dari Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah, yuhsyaru ma'an nabiyyin, dia akan dikumpulkan beserta dengan para nabi-nabi. Para nabi adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang ahli surga. Yang berkumpul dengannya adalah orang-orang yang baik, orang yang saleh dan ahli surga insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah banallahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra walahu arba'una baban. Allah akan bangunkan istana di dalam surga, dan nanti akan dikunjungi bagi orang yang melakukan amaliyah semacam ini, masuk dalam surga dan disajikan istana yang terbuat dari yakut permata yang berwarna merah, yang memiliki 40 pintu. Min ayyi babin tudkhul, dari mana kamu akan masuk ke dalam istana tersebut. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang korban dan juga syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di musim haji ini begitu banyak kita sering mendengar tausiah tentang korban. Apa manfaat korban itu sendiri untuk kehidupan dunia dan akhirat? Kehidupan dunia memiliki status sosial yang sangat luar biasa, di mana banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah ekonomi tidak bisa memberi daging,
membeli daging dan dia bisa mendapatkan daging tersebut dengan secara cuma-cuma. Di akhirat nanti dia punya fungsi sebagai penghapus dosa. Kita sadar diri bahwa setiap hari betapa banyak kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, yang disengaja maupun tidak. Setiap orang memiliki dan menggenggam HP. Dari HP itu sebenarnya bisa menjadi manfaat, juga bisa memberi masalah. Dengan teknologi yang canggih seperti sekarang itu, tanpa sekat budaya dari mana-mana masuk, bahkan budaya itu lebih banyak yang tidak Islam, maka ini tidak terasa memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum juga dengan lisan, belum juga dengan telinga. Dosa-dosa yang kita lakukan dengan berkorban itu Allah akan hapus, dan sekaligus sebagai penembus dari segala kesalahan yang kita lakukan. Dan korban itu sendiri nantinya akan menjadi kendaraan yang dapat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Korban adalah satu-satunya di antara sekian banyak, salah satu di antara sekian banyak, di mana penerimaan Allah terhadap amal ini yang begitu cepat, sehingga digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepatnya amal ini diterima ketika pisau itu melukai leher binatang yang dikorbankan itu, mengalir darah. Sebelum darah itu jatuh membasahi bumi Allah, Allah sudah menerima amal korban kita. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sering mendengar di mana Nabi Ibrahim sebagai figur di dalam kedermawanan dan pengorbanan yang luar biasa dan dahsyat, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga jarang dibahas, terfokus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di penghujung hayatnya, menjelang umurnya 63 tahun, ada ciri-ciri bahwa Rasulullah akan kembali ke hadirat Allah. Itu di bulan Ramadan sudah diperlihatkan oleh Rasulullah. Biasanya i'tikaf di masjid itu Ashrul Awakhir, 10 hari di penghujung bulan Ramadan. Tetapi pada saat itu Rasulullah i'tikaf di dalam masjid itu lebih banyak, 20 hari tidak pulang ke rumah. I'tikaf. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaksum dan terpelihara dari segala dosa, melaksanakan ibadah sedahsyat ini, sementara kita tidak termasuk dan banyak dosa, sangat malas untuk i'tikaf. Ini suatu yang luar biasa. Rasulullah 20 hari di dalam masjid, i'tikaf tidak pulang. Ini di bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Frekuensi ibadahnya begitu meningkat sangat tajam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Ini saya singkat tentang detik-detik di mana Rasulullah akan kembali ke hadirat Allah. Ketika melaksanakan haji wada di Mina, biasanya Rasulullah setiap tahun itu menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya. Ada 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian memotong lagi 1 ekor kambing untuk umatnya. Rasulullah tahu dan sangat sayang kepada kita semuanya. Mungkin sampai akhir zaman betapa banyak umat baginda Rasul yang lemah di dalam ekonomi sehingga tidak bisa berkorban, meskipun 1 tahun hanya seekor kambing. Sudah
dikorbankan oleh Rasulullah. Ketika haji wada itu Rasulullah berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta dipotong langsung oleh tangan Rasulullah sebanyak 63 ekor. Saya pernah memotong itu 4 ekor sapi dengan 27 ekor kambing, tapi bukan punya saya. Ya. Begitu besoknya saya harus manggil tukang urut ini. Luar biasa penggelnya ya. Rasulullah 63 ekor unta dipotong sendiri. Setelah 63 ekor unta masih ada sisanya, karena Rasulullah berkorban 100, berarti ada 37 ekor. Sudah tidak kuat, akhirnya diteruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sedikit pun sahabat tidak ada yang terbesit di dalam hatinya bahwa ini adalah merupakan isyarat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 63 itu akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. 63, jumlahnya 100. Ya. Kembali ke Madinah. Kemudian setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, di bulan Safar ini Rasulullah SAW mengunjungi sahabat-sahabatnya, keluarganya yang sudah kembali ke hadirat Allah di makam Jabal Uhud, di Uhud sana. Ya, di situ melaksanakan salat dan juga berdoa untuk mereka, dan juga di makam Baqi. Isyarat akan perpisahan, di mana Rasulullah ini akan berpisah dengan mereka dan bertemu dalam satu alam yang kenal dengan alam barzakh. Saudara-saudara, lalu syafaat. Syafaat itu apa? Kita sering juga mendapatkan syafaatul uzma, bermohon kepada Allah. Syafaat itu berasal dari kata syafaat. Syafaat asy-syaf'u didduhu al-witr. Jadi asy-syaf' itu adalah memiliki arti genap. Witr itu adalah kebalikannya, itu adalah ganjil. Ya. Ini adalah atas sesuatu yang dapat meringankan, artinya, atau satu permohonan dan permintaan, pemaafan. Jadi syafaat adalah sesuatu yang merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan dari segala sesuatu beban disebabkan dosa yang kita lakukan, sehingga genap menjadi satu kesempurnaan. Ada yang didatangi dengan syafaat, ada juga yang tidak didatangi dengan syafaat. Makhluk Allah yang bernama malaikat itu tidak membutuhkan syafaat karena dia tidak pernah melaksanakan dosa, karena dirinya sendiri tercipta, memang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak memiliki nafsu yang mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Jadi syafaat tidak ingat yang diperlukan lagi untuk para malaikat. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya memerlukan syafaat itu, tapi tidak mungkin karena apapun tidak akan bisa menolong dia, yaitu setan. Didoakan bagaimanapun itu tidak akan mengangkat dirinya dari kebinasaan, kehinaan, dan ancaman bahaya dari azab Allah. Dalam jenis manusia ada yang sudah tidak lagi membutuhkan syafaat, yaitu para rasul yang termaksum
terpelihara dari segala kesalahan dan dosa. Rasul yang termaksum ini tidak punya potensi untuk melakukan satu kesalahan, karena setiap mau melaksanakan kesalahan langsung mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, sehingga syafaat sudah tidak lagi diperlukan oleh mereka. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak akan didatangi dengan syafaat pertolongan dari Allah adalah dalam jenis manusia, yaitu yang kafir iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak perlu untuk didoakan, karena orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Doa pun tidak akan nyampe kepada mereka. Jadi syafaat itu disyaratkan untuk mendapatkannya harus memiliki iman di dalam dada. Ya. Ini ya. Kemudian yang membutuhkan itu adalah manusia yang punya potensi untuk kebaikan dan keburukan. Ini punya potensi untuk kebaikan dan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di dalam hati manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Potensi iman yang didorong oleh para malaikat itu melahirkan ketakwaan kepada Allah. Tadi potensi yang lain akan melakukan satu perbuatan fujur, kesalahan, dosa, ketika itu dibisikkan oleh syaitan. Nah, ini mereka membutuhkan syafaat. Ada syafaatul uzma, adalah suatu pertolongan Allah kepada hambanya nanti di suatu saat di padang mahsyar. Ya. Setelah adanya kebangkitan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, terik matahari yang sangat panas, jaraknya dekat, di mana manusia berbagai macam kondisi pada saat itu sesuai dengan amalnya. Ada di antara mereka yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, ya. Ada juga di antara mereka yang diiring, ya, menggunakan kuda yang besar, sehat, dan diiring oleh banyak para pengikutnya. Orang bertanya, siapa dia? Dia adalah para waliullah. Ya. Di sini, ya, di mana pada saat itu kita membutuhkan satu pertolongan, syafaat. Nanti insya Allah akan bahas di penghujung ini. Ya. Kemudian syafaat itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Kul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan ya hai Muhammad, bahwa syafaat itu mutlak milik prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ardh summa ilaihi turja'un. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah jua kita kembali. Jadi yang lain tidak memiliki syafaat. Tapi ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah dengan izinnya, dia bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'ilmi. Termasuk salah satu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Lalu bagaimana agar kita ini, caranya agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tadi syafaat adalah milik Allah. Terus bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan.
yang harus kita perjuangkan agar Allah memberikan syafaat kepada kita semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafur wallahul ghafurur rahim. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat-syariat yang diturunkan kepadanya, amalkan hadis-hadisnya, baik itu fi'liyah, qauliyah, takririyah maupun hamiyah. Amalkan tuh hadis-hadisnya, ikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggapai kehidupan ini. Niscaya Allah akan mengampuni kamu, jadi mencintai kamu. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah, syaratnya harus mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah. Ini ya, yang diperoleh adalah syafaatnya itu kecintaan Allah kepada kita ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang tarekat itu begitu, selalu berdoa, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah tujuan hidup, dan keriduanmu lah yang aku pinta. Berikan kepadaku kekuatan untuk mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Mahabbatullah, ya, mengikuti Rasulullah menjadi satu syarat di mana kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, akan Allah turunkan rahmatnya. Karena rahmat Allah inilah kita akan masuk ke dalam surga. Jadi kita masuk ke dalam surga bukan karena ibadah yang kita lakukan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan rahmat tentu saja harus beribadah kepadanya. Kemudian syafaat yang ini, cara ini, satu, mendapatkan cinta dari Allah. Kemudian yang kedua, syafaat yang Allah berikan ini kepada kita adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah satu cara di mana kita untuk mendapatkan syafaat dari amal perbuatan kita sendiri, dengan kecintaan yang diraih dan juga ampunan yang tercurah kepada kita semuanya. Kemudian ada kunci ini, itu tadi cara. Sekarang bagaimana kuncinya akan kita mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang disampaikan melalui Abu Hurairah, sahabatnya, ya, as'adun nasi bi syafaati, ya, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah fi qalbihi wa nafsihi, ya. Jadi manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang-orang yang tarekat itu berusaha dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kunci surga, miftahul jannah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhal jannah. Siapa yang melazimkan mengucapkan la ilaha illallah
mendapatkan jaminan dari Allah akan masuk ke dalam surga walaupun dia bergelimang dengan dosa. Ya, tentu saja ada proses. Ya, jadi orang-orang tarekat itu sampai minimal dia 165 kali setiap waktu salat akan mendapatkan syafaat dan dia menjadi jaminan orang yang. Tapi diucapkan la ilaha illallah itu khalisan, dengan penuh keikhlasan, ya, fi qalbihi, di dalam hatinya, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah penggugur dari segala dosa dan jaminan masuk surga. Ya. Jadi ada sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan syafaat itu. Tanpa ada perjuangan untuk meraih syafaat itu, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat itu. Ini diberikan secara umum bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau hambaku ya Muhammad bertanya tentang aku, ya, katakan bahwa aku adalah dekat dengan hamba. Ya, aku dekat dengan hamba. Maka laksanakanlah amal-amal dan tunaikanlah perintah-perintah. Apabila dia memohon kepadamu, maka pasti aku akan ijabah, aku respon katanya. Ini adalah syafaat dari amal kita sendiri. Jadi untuk mendapatkan syafaat dari amal kita adalah dari amal kita sendiri harus banyak melaksanakan amal-amal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Kemudian ada yang secara khusus, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktsarhum alayya salatan. Salawat. Ya. Manusia yang paling utama dengan syafaat dariku, kata Rasulullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Paling banyak bersalawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah langsung bersalawat kepadanya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, kenapa kita yang banyak bergelimang dengan dosa begitu enggan untuk bersalawat kepadanya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, maka bersalawatlah kamu kepada Nabi dengan salam penghormatan. Salawat Allah kepada Nabi mempunyai makna ampunan dan rahmat darinya. Allah memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya malaikat kepada Nabi artinya malaikat beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk baginda Nabi. Ini ya, dimohonkan ampun oleh malaikat untuk Nabi. Sedangkan salawat kita kepada Rasulullah mempunyai makna di mana kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aulan nasi
menjadi manusia yang paling utama dengan syafaat Rasulullah. Ulaika hum alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah atas mereka salawat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya pribadi. Setiap orang, apalagi di hari Jumat, itu disuruh untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang paling dikenal oleh Rasulullah adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Ada ketika di padang mahsyar itu Rasulullah ada melihat umatnya untuk memberikan syafaat. Ya. Ada seseorang di antara mereka, ya Rasulullah. Rasulullah tidak nengok. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Tapi Rasulullah tidak nengok. Akhirnya dikejar sampai ke depan. Siapa kamu? Saya adalah umatmu. Rasulullah tidak kenal dengannya karena dia tidak pernah bersalawat kepadanya. Jadi orang yang paling dikenal itu adalah orang yang memperbanyak bersalawat dan sekaligus mendapatkan syafaat. Ini yang sifatnya pribadi. Ya. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, itu dianjurkan untuk bersalawat. Ya, pribadi. Kemudian yang kedua, yang bersifat pribadi juga adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran. Bacalah olehmu Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang kepadamu di hari kiamat nanti. Suasana dalam keadaan hiruk pikuk, gegap gempita, huru hara yang luar biasa. Manusia ketakutan, mencari perlindungan, lari ke sana ke sini. Di situ syafaat Rasulullah akan ada. Syafaat Allah melalui Al-Quran dengan izinnya. Berinteraksi dengan Al-Quran dengan banyak membaca. Banyak membaca Al-Quran ditargetkan paling tidak sehari kita harus baca Quran. Apalagi kalau ditargetkan satu hari itu 1 juz atau paling tidak 1 ayat. Ya, harus ada target. Kemudian yang dinyatakan berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghafalnya. Ya. Orang menghafal Al-Quran itu adalah tujuan yang pertama adalah lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, dia akrab dengan Al-Quran. Dengan menghafal itu dia akan membaca secara berulang-ulang. Ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran juga dengan mentelaah isi kandungan Al-Quran itu untuk menarik hukum yang ada di dalamnya, memahami. Dengan pemahaman itu kita akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Nanti di padang mahsyar ini suasana yang sangat panas. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman itu semua dibangkitkan dan mereka berada dalam satu tempat yang sangat sesak, sehingga kita berdiri di sini, di depan kita sudah ada orang lain, tidak bisa bergerak. Di belakang kita sudah ada orang lain, kanan dan kiri kita numpuk berjubel manusia, karena dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya. Di situ umat Islam mengharapkan syafaatul uzma, ya, meringankan, agar meringankan segala beban dan rasa takut ini. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka sudah putus asa dengan penuh kelelahan. Bahkan mereka memohon agar dikeluarkan dari padang mahsyar itu, kemudian pindahkan ke tempat yang lain. Dia tidak tahu kalau dia keluar dari padang mahsyar itu ditempatkan di dalam neraka yang jauh lebih panas dan pedih. Ya. Akhirnya manusia yang ada pada saat itu, khususnya orang-orang yang beriman, mereka berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam.
sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, seorang nabi. Ya, mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Allah Adam, ya, tolonglah kami dari situasi yang begitu sangat menakutkan ini. Nabi Adam alaihissalam mintalah kepada Allah. Ya, kata Nabi, saya tidak berani untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon syafaat untukmu, wahai anak-anakku. Kita kan anak cucunya Nabi Adam. Ya. Karena aku malu dulu waktu dunia pernah melakukan dosa 1 kali seumur hidup. Ya. Nabi Adam itu malu karena melakukan dosa 1 kali seumur hidup. Kita sehari berkali-kali melaksanakan dosa tidak punya malu kepada Allah. Gitu ya. Apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Ketika Allah ciptakan dan dimasukkan ke dalam surga, dilarang untuk memakan buah khuldi. Ini ada pohon, dia memiliki buah, jangan kau dekati. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati ini pohon. Ini larangan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia akui, bukan hanya aku dekati itu pohon, tapi aku makan buahnya, sehingga aku mendapatkan kemarahan murka dari Allah dan dibuang dari surga ini, dikeluarkan dan ditempatkan di muka bumi ini. Aku malu melakukan dosa 1 kali, malu kepada Allah, sehingga mereka gagal dan beralih kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, aku mohon kepadamu, pintakan kepada Allah syafaat agar kami tidak terkena huru-hara di padang mahsyar ini. Ya. Lalu Nabi Musa, saya enggak berani menghadap Allah untuk minta syafaat untukmu, karena aku juga pernah melakukan suatu kesalahan. Ya. Ketika dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya adalah lautan membentang yang kita kenal dengan Lautan Merah. Ya. Kemudian aku pukulkan tongkat sehingga membelah menjadi lautan, dan mengikuti aku dari belakang sampai daratan. Dengan izin Allah aku selamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Setelah selamat, mereka kafir, menyembah lembu Samiri. Mereka tetap memaksa, tolong pintakan kepada Allah supaya Allah memberikan semangat kepada kita. Tidak. Ya. Jadi Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa adalah orang yang luar biasa. Ya. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa, tolong mintakan kepada Allah untuk kami agar Allah memberikan syafaat kepada kami. Kami tidak bisa untuk memberikan syafaat, kata Nabi Isa. Karena apa? Aku juga disembah oleh umat. Padahal aku memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mereka itu menyembah saya. Dianggapnya Yesus, Nabi Isa. Kemudian kembali ke yang lain, ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Allah Nuh alaihissalam, tolong mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, saya tidak bisa menghadap Allah untuk minta syafaat untuk kalian semuanya, karena aku juga malu. Aku punya anak bernama Kan'an, dia tidak menerima dakwahku, bahkan dalam kondisi terancam. Wahai anakku Kan'an, masuklah ke dalam perahu yang sudah ayah buat ini. Tapi apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali, kami akan naik aja.
ya'simuni minal ma. Ya, kami tidak perlu naik perahu, ngikut denganmu wahai ayahku. Yang ikut dengan perahu itu adalah semuanya adalah orang-orang yang beriman. Anaknya sendiri tidak beriman kepada Allah, tidak mau ikut dengan perahu itu, sehingga ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, dia mengatakan, saya akan naik gunung, dan ketika saya naik gunung ini, di atas akan dapat menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah tahu, melihat baginda Nabi, karena Nabi pada saat itu wajahnya memancar, bercahaya, menerangi seluruh padang mahsyar. Oh, itu Nabi kita. Ya, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan syafaat. Lalu Rasulullah sujud. Dia sujud, kemudian tidak diangkat kepalanya setelah mendapatkan suara, wahai orang yang bersujud, ya, angkatlah kepalamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada mereka. Saudara-saudara, inilah pentingnya ada beberapa poin yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus memperbanyak amal saleh, kita harus memperbanyak salawat, dan berdoa untuk mohon ampun kepada Allah agar mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, dan di jembatan Shiratal Mustaqim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.